Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji 1 Ibu Ikit, yang saya hormati penguji 2 Ibu Loro, yang saya hormati penguji 3 Ibu Etika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi dengan judul hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap oleh Muftiatul Hasnah NIM 210103138 Program Studi Keperawatan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa tahun 2022. Bab 1, pendahuluan A, latar belakang. Masa balita penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Status gizi balita menjadi salah satu indikator kesehatan dalam pencapaian keberhasilan Millennium Development Goals. Gangguan tumbuh kembang yang terjadi pada anak, salah satunya balita pendek atau stunting. Kejadian stunting ditandai dengan berat badan anak tidak naik, cenderung menurun, anak mudah terserang penyakit infeksi, dan badan anak lebih pendek untuk anak seusianya. Masalah dan dampak stunting menjadi masalah gizi yang perlu mendapatkan perhatian. ASI, air susu ibu adalah satu-satunya makanan ideal yang terbaik dan paling sempurna bagi bayi. Menurut UNICEF tahun 2020, angka kejadian stunting pada balita sebesar 22%. Negara Indonesia menjadi peringkat ke-29 di dunia. Data studi status gizi Indonesia tahun 2021, kejadian stunting pada balita di Indonesia mencapai 24,4%. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 20,9% dan Kabupaten Cilacap sebanyak 6.125 kasus. Data Dinkes Kabupaten Cilacap tahun 2021 jumlah balita 126.201 balita dengan kejadian stunting 4.819 kasus. Kejadian stunting tertinggi yaitu di Puskesmas Jurulgi 1 sebanyak 322 kasus dan Puskesmas Cipari sebanyak 370 kasus. Data cakupan pemberian ASI eksklusif terendah pertama di Puskesmas Bantarsari sebesar 53,4%, Puskesmas Kesugihan 1 sebesar 61,6%, dan Puskesmas Cipari sebesar 64%. Hasil studi pendahuluan tanggal 24 Juni 2022 di Puskesmas Cipari, data bulan Februari sebanyak 3.999 dengan kejadian stunting pada bulan Mei sebanyak 372 kasus atau 9,4%. Kejadian paling banyak terdapat di Desa Cipari yaitu 13,19% dengan jumlah balita 392 balita. Hasil studi pendahuluan memiliki wawancara dengan 10 responden terdiri dari 7 ibu memiliki balita stunting dan 3 ibu tidak memiliki balita tidak stunting. Hasil dengan menunjukkan 4 responden kurang paham terkait masalah stunting dan 6 responden tidak memberikan ASI eksklusif. B. Rumusan masalah. Adakah hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting di Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap? C. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum, mengetahui hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting di Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. 2. Tujuan khusus mengidentifikasi karakteristik, mengidentifikasi pemberian ASI eksklusif, mengidentifikasi kejadian stunting, menganalisis hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting di Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. D. Manfaat penelitian. 1. Teoritis. 2. Praktis meliputi responden Puskesmas Cipari dan penulis. E. Keaslian penelitian. Terdiri dari 4 jurnal. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Tinjauan teori. 1. Balita. Pengertian balita adalah anak yang berumur 0,0 sampai 59 bulan atau di bawah 5 tahun. Tumbuh kembang. Masa pertumbuhan pada balita membutuhkan zat gizi yang cukup karena pada masa itu semua organ tubuh yang penting sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 2. Status gizi. Pengertiannya adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal. Klasifikasi. Ada gizi lebih, baik, kurang, dan gizi buruk. Pengukuran dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu
Penilaian status gizi secara langsung maupun tidak langsung meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan lain-lain. 3. Stunting. Pengertian stunting. Pengertian stunting adalah balita pendek. Adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang dibandingkan dengan anak seusianya. Patofisiologi. Proses pertumbuhan pada manusia di bawah kendali genetik dipengaruhi lingkungan yang beroperasi sedemikian rupa pada waktu tertentu selama periode pertumbuhan atau yang lain mungkin pengaruh dominan. Klasifikasi dan penyebab. Klasifikasinya ada sangat pendek, normal, dan tinggi. Penyebabnya bisa 1. Keadaan ibu dan calon ibu, 2. Keadaan bayi dan balita, 3. Keadaan lingkungan. Dampak dan pencegahan. Ada dampaknya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk pencegahannya bisa sejak hamil dan setelah lahir. Penanganan dan pengukuran. Penanganan, ada intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pengukurannya bisa tinggi badan per umur, berat badan per umur dengan tabel Z-score. Faktor yang mempengaruhi bisa faktor langsung dan tidak langsung. 4. ASI. Pengertian ASI, air susu ibu, adalah makanan terbaik yang mengandung hampir semua zat gizi sempurna sesuai dengan kebutuhan bayi pada masa awal kehidupan untuk tumbuh kembang yang optimal. Kandungan dan komposisi. Kandungan, mikronutrien dan makronutrien. Komposisi, kolostrum, transisi, dan matang. Manfaat ASI, ada aspek gizi, protektif, psikologi. 5. Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting. Penelitian tentang hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita. Pada balita yang tidak diberi ASI secara eksklusif, 61 kali lipat lebih beresiko mengalami stunting dibanding dengan yang diberi ASI eksklusif. B. Kerangka teori. Yang pertama, dari balita oleh pertumbuhan dan perkembangan balita tidak sesuai dengan usia. Dikategorikan pertumbuhan berdasarkan panjang badan per umur atau tinggi badan per umur. 1. Sangat pendek atau stunting. 3. Normal, 4. tinggi. Stunting diambil faktor yang mempunyai stunting ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsungnya ada faktor infeksi, asupan makanan, penyakit infeksi, usia kehamilan sebelum melahirkan, berat badan bayi saat lahir. Faktor tidak langsungnya ketahanan pangan, pola asuh, IMD, ASI eksklusif, pemberian MPASI, pelayanan kesehatan, lingkungan, pendidikan, pekerjaan ibu, tinggi badan ibu, status ekonomi. Diambil pemberian ASI eksklusif terdapat kandungan ada karbohidrat, protein, lemak, karotid, vitamin, mineral. Manfaat ASINya ada aspek gizi, protektif, dan psikologi. C. Kerangka konsep. Ada variabel independennya, itu pemberian ASI eksklusif, variabel dependennya kejadian stunting. Ini dipengaruhi oleh usia yang di atas ini yang garisnya tidak putus-putus itu yang diteliti usia kehamilan, BPLR, MPASI, pendidikan, pekerjaan ibu, tinggi badan ibu, status ekonomi. Yang belakang yang putus-putus itu yang tidak dipeneliti meliputi faktor infeksi, asupan makan kurang, penyakit infeksi, ketahanan pangan, pola asuh, IMD, pelayanan kesehatan, dan lingkungan. D. Hipotesis HA ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting di Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. HO tidak ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis dan rancangan penelitian. Jenisnya menurut penelitian kuantitatif dengan metode survei, metode pendekatannya memenuhi waktu cross-seksional. B. Lokasi dan waktu penelitiannya itu lokasi di Desa Cipari, waktunya bulan Maret sampai 2022 sampai Januari 2023. Waktu penelitiannya nanti insya Allah bulan Oktober. C. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan. Populasinya 591 balita pada bulan Agustus, sampelnya 239 dihitung dengan rumus Lovin dengan 5%. Tekniknya proportional starchified random sampling. D. Untuk variabel penelitiannya, variabel bebasnya pemberian ASI, variabel terkatnya kejadian stunting. Definisi operasionalnya itu skala dan nominal. Nominal dan ordinal.
F. Instrumen penelitiannya itu menggunakan kuesioner dan pengumpulan tinggi panjang badan. G. Jenis dan teknik pengumpulan datanya itu jenis primer dan sekunder, teknik tahap awal, pengambilan data, dan tahap akhir. H. Pengolahan data dan analisis data, pengolahannya editing, scoring, coding, entry data, tabulating, analisisnya menggunakan unvariatnya itu distribusi frekuensi, bivariate itu menggunakan chi-square, etika penelitiannya ada prinsip-prinsip etika, meliputi manfaat, manusia, dan keadilan. Untuk masalahnya, informasi inform consent, anonimi, kerahasiaan. Daftar pustakanya bukunya 23, jurnalnya 48. Ini contoh daftar pustakanya. Terima kasih. Maaf jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.